teman-teman, para pejuang generasi bangsa. Di pandemi COVID-19 saat ini, saya berharap kondisi teman-teman sehat selalu. Jangan lupa mematuhi protokol kesehatan yang berlaku. Nah, di video kali ini teman-teman, kita akan belajar tentang sumber belajar pada pendidikan non formal. Di minggu yang lalu, kita telah membahas tentang sumber belajar pada pendidikan formalnya. Pada minggu ini, kita akan menggali ilmu pengetahuan tentang sumber belajar pada pendidikan non-formal. Video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah saya, pengelola sumber belajar dari Bapak Alexander Hamonangan Simamora, SE MPD. Pada materi ini teman-teman, sumber belajar pada pendidikan non-formal, kita akan membahas 4 topik, yaitu topik pertama, landasan hukum. Topik kedua, pendidikan usia dini. Topik ketiga, pendidikan masyarakat, dan topik keempat, organisasi lain. Topik yang pertama yaitu landasan hukum. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, yang dimaksud dengan pendidikan non formal ialah pendidikan yang diselenggarakan di luar jalur formal, yang dapat diselenggarakan secara terstruktur dan berjenjang. Pendidikan non formal berfungsi mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan dan penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional, serta pengembangan sikap dan kepribadian yang profesional. Pendidikan non formal meliputi pendidikan kecakapan hidup, pendidikan usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan, dan pelatihan kerja. Pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain yang ditunjukkan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik. Satuan pendidikan non formal terdiri atas lembaga kursus, lembaga pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, dan majelis taklim, serta satuan pendidikan sejenis. Topik yang kedua yaitu pendidikan usia dini. Pendidikan usia dini sekitar pada umur 0-6 tahun. Teman-teman harus tahu, di jalur pendidikan non formal terdiri atas 2 jenis, yaitu TPA dan KB. Dan bentuk lain yang sederajat. TPA untuk anak-anak berusia 0-2 tahun, 2-4 tahun, 4 tahun sampai 6 tahun. Dan KB untuk anak yang berusia 2-4 tahun dan 4-5-6 tahun. Topik yang ketiga dalam pendidikan non formal yaitu pendidikan masyarakat. Lembaga pendidikan non formal yang menyediakan berbagai macam kegiatan dan sumber belajar ialah Taman Bacaan Masyarakat yang disingkat dengan TBM dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat yang disingkat dengan PKBM. Nah, kegiatan TBM ini bervariasi sesuai dengan status kondisi masing-masing TBM. Direktorat Pendidikan Masyarakat mengkategorikan TBM itu ke dalam 4 kelompok. Kelompok yang pertama, TBM Penguatan Keaksaraan. Kelompok yang kedua, TBM Penguatan Minat Baca. Kelompok yang ketiga, TBM Komunitas Khusus. Dan kelompok yang keempat, yaitu TBM Emol. Sedangkan PKBM merupakan lembaga pendidikan yang dibentuk oleh masyarakat, pemerintah, atau masyarakat bekerja sama dengan pemerintah. Lembaga pendidikan ini berfungsi sebagai wadah kegiatan pembelajaran yang diarahkan pada pemberdayaan potensi masyarakat untuk menggerakkan pembangunan di bidang sosial, ekonomi, dan budaya di lingkungannya. Tujuan PKBM ini ialah untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat, khususnya yang tidak mendapat kesempatan belajar di pendidikan formal, untuk meningkatkan kemampuan, keterampilan, dan sikap hidup. Topik yang terakhir dari pengelolaan sumber belajar pada pendidikan non formal yaitu organisasi lain. Berbagai organisasi juga menyediakan sumber belajar untuk meningkatkan kemampuan anggotanya dalam bidang keahlian yang diperlukan oleh organisasi. Belajar mandiri dan dalam kelompok serta belajar sambil bekerja atau learning by doing secara berkesinambungan adalah lebih murah daripada menyelenggarakan pendidikan atau pelatihan secara khusus, baik secara off-job training atau in-job training. Untuk keperluan belajar itu diperlukan sumber belajar yang relevan untuk kebutuhan organisasi. Demikianlah teman-teman materi kita tentang inovasi kurikulum. Semoga video kali ini dapat membantu teman-teman dalam memahami tentang inovasi pendidikan
dalam inovasi kurikulum. Saya ucapkan terima kasih.